Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Voli Putri Indonesia kemarin hampir saja menciptakan sejarah, hampir saja membuat kejutan untuk mengalahkan Timnas Voli Putri Vietnam di FIC Nation Cup tahun 2026. Tapi sayangnya faktor luck, faktor keberuntungan tidak berpihak kepada Tisha Amalia dan kawan-kawan, sehingga akhirnya Timnas Voli Putri Indonesia dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-2. Nggak apa-apa kalah. Nah, kayak gini tuh loh, kalah nggak apa-apa. Karena pertandingan itu kan pasti ada menang, ada kalah. Tidak mungkin menang terus, tidak mungkin kalah terus. Tapi paling tidak ada fighting spirit, ada game plan yang jelas, ada eager to win, ada kemauan yang sangat keras dari para pemain untuk menunjukkan performa terbaiknya di tengah lapangan. Meskipun kalah, kita harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi, 2 jempol untuk para pemain Timnas Voli Putri Indonesia. Karena apa? Sepanjang pertandingan, Tisha Amalia dan kawan-kawan itu kan tampil sangat luar biasa. Bahkan hampir saja kita bisa untuk mengalahkan Vietnam. Tapi sekali lagi ya, faktor luck atau faktor keberuntungan tidak berpihak kepada para pemain timnas kita. Dari segi permainan kita bisa melihat ada hal yang sangat berbeda jika dibandingkan ketika menghadapi Kazakhstan. Bahkan kemarin ketika menghadapi Vietnam, itu kan merupakan pertandingan terbaik yang dijalani oleh Timnas Voli Putri Indonesia. Jika dibandingkan dengan ketika menghadapi Iran, Timnas Indonesia jauh lebih oke, jauh lebih gacor jika dibandingkan saat melawan Iran. Secara hasil memang lebih manis atau lebih oke ketika menghadapi Iran karena kita menang dengan skor yang telak. Tapi dari segi level permainan, dari segi game plan, dari segi semangat, fighting spirit, dan lain sebagainya, kemarin meskipun kalah, kita jauh lebih bagus jika dibandingkan saat menghadapi timnas Iran. Ada banyak hal yang kemarin sebenarnya membuat kita layak untuk menang. Salah satunya adalah dari segi mental, sebenarnya kita nggak kalah kok. Artinya, kita bisa untuk menyamai mental yang dimiliki oleh para pemain timnas Vietnam. Bahkan di set kelima kita bisa kok seharusnya mendapatkan kemenangan. Karena saat itu kan kita sempat kalah 4-10 kalau nggak salah ya. Tapi mental para pemain itu kan tidak down. Dan kita itu bisa loh menyamakan 13-13. Artinya dari situ, dari segi mental sebenarnya kita tidak ada masalah. Tapi ya itu tadi, faktor luck kan memang tidak berpihak kepada kita ya. Kenapa menjadi faktor luck? Karena di set kelima kita kan sudah sama-sama 13 tuh. Kita sudah mendapatkan 5 poin beruntun kalau nggak salah. Tapi ada satu momen ketika ada bel yang berbunyi dan akhirnya pertandingan itu sempat berhenti beberapa lama. Para pemain timnas Vietnam itu melakukan protes kepada wasit dan akhirnya tren positif kita itu kan berhenti. Kita bisa melihat dari dua sisi dari protes yang dilakukan oleh Vietnam. Yang pertama, itu memang pure atau memang murni merupakan bentuk protes dari para pemain timnas Vietnam ketika mereka mendengar bel di tengah lapangan. Tapi di sisi lain, itu bisa menjadi salah satu cara bagi timnas Vietnam untuk merusak momen positif atau tren positif yang dialami oleh timnas voli putri Indonesia. Karena ya timnas Vietnam mau nggak mau harus menghentikan tren itu. Kalau tren Indonesia dibiarkan atau tidak dihentikan, bisa jadi di set kelima kita justru menang dan untuk pertama kalinya kita akan mendapatkan kemenangan atas Vietnam. Apakah itu curang atau tidak, tricky atau tidak, ya tergantung kita bisa melihatnya dari mana. Kalau kita sebagai fans voli Indonesia, ya pasti cara yang dilakukan oleh timnas Vietnam ini curang. Tapi kalau buat pendukung timnas Vietnam, ya cara yang dilakukan itu sah-sah aja. Toh pada akhirnya yang berhak menentukan atau berhak mengambil keputusan adalah wasit. Sayangnya wasit kemarin kan kalau nggak salah tidak memberikan kartu kuning ya kepada timnas Vietnam. Meskipun protes yang dilakukan oleh Vietnam itu kan terlalu lama dan merusak ritme atau tren positif yang dimiliki oleh timnas kita. Tapi overall ya oke banget. Ini adalah sekali lagi permainan terbaik yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Ini juga merupakan deja vu di tahun 2023 ketika kita menghadapi timnas Vietnam juga di Gresik ya. Perlu dicatat loh teman-teman semua, tidak semua tim itu bisa untuk mendapatkan kemenangan ketika menghadapi timnas Vietnam. Bahkan untuk mendapatkan set kemenangan aja itu kan sangat empot-empotan saat menghadapi Vietnam. Sejak tahun 2023 hanya 2 negara yang bisa untuk
mendapatkan set kemenangan saat menghadapi Vietnam. Yang pertama adalah Kazakhstan, yang kedua adalah Indonesia. Bedanya adalah Kazakhstan itu hanya bisa mendapatkan satu set kemenangan, sementara sejak tahun 2023, Indonesia itu bisa mendapatkan 2 set kemenangan saat menghadapi timnas Vietnam, termasuk kemarin ya. Entah namanya FVC Challenge atau FVC Nation dan apapun, tapi yang pasti bahwa ya Indonesia tiba-tiba saja bisa untuk memberikan kesulitan yang sangat luar biasa kepada Tantri-Tantri dan kawan-kawan. Dari segi rotasi kemarin oke banget, Gendis ini yang menurut saya ini pemain yang step up-nya luar biasa. Ketika mendapatkan kesempatan, Gendis itu selalu bisa menjawab tantangan loh. Kemarin saat menghadapi Kazakhstan, Gendis itu meskipun tidak mencetak banyak poin, tapi dirinya itu kan memberikan warna berbeda, memberikan harapan-harapan kepada timnas kita melalui poin-poinnya, melalui aksi-aksinya di tengah lapangan. Nah, kemarin saat menghadapi Vietnam, Gendis itu bisa mencetak double digit loh, 10 kalau nggak salah ya. Ini statistiknya teman-teman semua. Artinya dari situ, ya rotasi yang dilakukan oleh Marco Sugiyama, pelatih timnas Indonesia itu kan berjalan dengan baik. Kayaknya mungkin Gendis bisa untuk diberi kesempatan menjadi pemain inti. Tapi kalau tidak menjadi pemain inti, ya kayaknya Gendis bisa untuk sering-sering dijadikan super sub. Karena sudah terbukti kok ketika menghadapi Kazakhstan, oke. Ketika menghadapi Vietnam, oke. Meskipun secara poin ya Gendis kalah jika dibandingkan dengan Caca. Caca kemarin luar biasa. 26 poin kalau nggak salah. Ini, aduh, gacor banget. Sayangnya memang penampilan yang luar biasa dari Medial Yoku, dari Gendis, dari Caca, dari Tisha Amalia, dari Chelsea dan lain sebagainya, itu kan ya sekali lagi tidak diiringi dengan keberuntungan sehingga akhirnya kita kalah. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita fair aja kok, bahwa kalau menghadapi timnas Vietnam ya kita memang belum pernah menang ya, tapi paling tidak kayak gini tuh loh permainan yang kita penginkan, kayak gini permainan yang memang pengen kita lihat dari para pemain timnas Indonesia. Ini kan berbeda 180 derajat ya ketika menghadapi Kazakhstan. Saat menghadapi Kazakhstan kan lemes banget, kayak nggak ada solusi di tengah lapangan, kayak tidak tahu apa yang harus dilakukan, kayak lemes darah, kayak tidak punya semangat. Nah, tapi saat menghadapi Vietnam itu kan semuanya berubah total. Bahwa kita kalah, iya, tapi paling tidak ada hal positif yang membuat kita bangga gitu loh. Nah, itu tadi eager to win-nya, kemudian fighting spirit-nya, kemudian kemauan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Kemauan itu adalah sesuatu yang paling mahal ya, maksudnya gini, kalau tidak bisa itu kan bisa diajari ya, tapi kalau tidak mau ya sudah, case close, kelar semuanya. Nah, kemarin ketika menghadapi Vietnam kan, timnas Indonesia, Medial Yoku dan kawan-kawan, Tisha Amalia, dan lain sebagainya itu kan menunjukkan kemauan yang sangat besar. Makanya ini kita berikan apresiasi, please jangan dihujat. Ini sangat susah loh. Karena apa ya, sekali lagi tidak mudah untuk mendapatkan set kemenangan saat menghadapi Vietnam. Apalagi kita dengan Vietnam itu kan memang gap-nya itu kan terlalu jauh. Tapi ya sekali lagi kekalahan ini memang cukup sulit bagi kita untuk memenuhi target dari PBSI untuk menduduki posisi di 4 besar. Tapi paling tidak semoga hasil kemarin, hasil tadi malam itu bisa membuat para pemain itu lebih rileks lagi, bisa lebih percaya diri lagi, bisa untuk menjawab kepercayaan atau dukungan dari para fans. Pokoknya gini intinya. Ini termasuk di channel saya karena ada yang bilang gini-gini gitu, nggak usah dicela. Oh, ini bukan dicela kok, dikritik. Kalau dicela atau dibully, mencela, membuli, menghujat itu kan beda dengan mengkritik. Kalau mengkritik itu kan konstruktif atau membangun, sementara menghujat, membuli, atau menghina itu kan destruktif atau merusak. Kalau bagus ya kita apresiasi, kita bilang bagus. Kalau permainannya oke ya kita apa adanya oke. Kayak kemarin misalnya saat menghadapi Iran kan permainannya oke juga. Tapi ketika menghadapi Kazakhstan, ketika permainannya jelek atau performanya ternyata hancur-hancuran, ya kita bilang apa adanya. Jangan sampai kita fanatik buta bahwa para pemain tidak boleh dikritik. Kalau menurut saya boleh lah, ngapain nggak boleh. Toh
gini loh, seharusnya ketika mendapatkan kritik, itu kan harus menjadi pelecut ya. Apalagi kalau kritiknya itu disampaikan dengan data, nah itu akan lebih objektif lagi. Tapi tolong jangan dihujat gitu loh. Bedanya dihujat atau membuli dengan mengkritikan, garisnya itu kan, barrier-nya itu kan sudah jelas, sudah clear. Oke ya, terima kasih buat teman-teman, buat para pemain ya. Maksudnya ya kayak gini permainan yang kita penginkan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga volley Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.